Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita berkumpul kembali pada malam hari ini dari grup pengantar dalam filsafat. Kita coba diskusi malam ini tentang sopisme ya. Sopisme itu adalah semacam ajaran yang ada sebelum munculnya filsafat di zaman Socrates. Salah satu pendirinya itu Gorgias menyatakan bahwa yang namanya kebenaran itu tidak ada, kalaupun ada ia tidak dapat diketahui, dan kalaupun dapat diketahui ia tidak dapat untuk dikomunikasikan atau disampaikan. Nah, ini kurang lebih menyatakan bahwa semacam relativisme gitu. Jadi yang namanya kebenaran itu subjektif, tidak bisa diketahui secara absolut, kebenaran mutlak. Semua orang punya perspektif masing-masing terhadap kebenaran, sehingga bagaimanapun panjangnya diskusi tentang sesuatu, pada akhirnya dikembalikan kepada kesimpulan masing-masing. Karena setiap orang punya latar belakang pemikiran, punya opini sendiri, punya selera, kemudian punya temperamen, kepribadian yang berbeda-beda, sudut pandang yang beragam, sehingga tidak akan bisa dicapai satu kebenaran mutlak yang berlaku secara umum pada semua manusia. Nah, pemikiran ini berkembang pada zaman itu, kemudian digugurkan atau berusaha dipatahkan oleh Socrates, yang sopisme itu artinya adalah kebenaran, filosofi itu artinya hanyalah sahabatnya kebenaran, tidak mengklaim sebagai kebenaran tapi sebagai pencinta kebenaran gitu. Nah, nanti pada periode-periode modern sofisme ini muncul kembali dalam bentuk-bentuk yang baru. Misalkan dalam postmodernisme itu muncul relativisme kebenaran, kemudian ada tentang apa ya namanya, bahwa ya itu relativis, jadi kebenaran mutlak itu tidak pernah ada, dikukuhkan juga dengan penemuan-penemuan sains di mana selalu berubah dari masa ke masa, ada penemuan baru sehingga penemuan yang lama itu gugur, teori-teori baru muncul, teori yang lama dipatahkan begitu. Nah, terhadap aliran sofisme ini menurut teman-teman bagaimana? Apakah ada yang bisa diambil hikmahnya begitu? Karena jangan-jangan ada kebenaran di situ. Biasanya kita selalu menganggap sofisme ini sesuatu yang buruk, sesuatu yang menghalangi manusia untuk mencapai kebenaran. Tapi coba kita telah lagi, jangan-jangan ada sisi positif dari sofisme ini gitu. Kok bisa ajaran seperti ini berkembang di masa itu sedemikian populer dan disosialisasikan oleh para pemikir saat itu gitu kan. Mungkin ada yang ingin berkomentar dulu, silakan. Mas Ferdi mungkin atau Mas Fiklan. Tanggapannya terhadap sofisme. Halo? Suara saya terdengarkah? Karena saya lihat di sini sepertinya banyak mahasiswa dan para pemikir juga yang cukup sering berkelana di dunia filsafat. Saya pikir saya ingin menimba ilmu juga begitu dari teman-teman sekalian. Kira-kira dari sofisme ini, karena kan kalau klaim absolut itu terjadi, maka ketika dia diklaim sebagai absolut, kemudian dia bisa mengatasnamakan keabsolutan itu untuk kepentingannya sendiri. Itu yang berusaha digugurkan oleh postmodernisme untuk menggoyang rezim kepastian, seolah-olah yang namanya modern itu akan membawa kepada
keberhasilan, kesuksesan, kesejahteraan. Pada kenyataannya zaman modern ini makin banyak orang depresi, makin timpang antara si kaya dan si miskin. Kemajuan teknologi membuat kerusakan lingkungan di mana-mana, kemudian perubahan iklim global. Jadi klaim-klaim bahwa telah ditemukannya kebenaran absolut dan suatu cara untuk mencapai kesuksesan sejati itu adalah mitos gitu. Maka kita perlu mendekonstruksi atau melihat ulang apakah benar yang diklaim atau dinyatakan, didaku oleh mereka itu sebagai suatu jalan yang terbaik, sebagai satu pembangunan gitu kan. Atau sebenarnya yang namanya alam semesta ini sifatnya selalu dinamis, ada saatnya maju, ada saatnya mundur, ada saatnya mengalami perkembangan, ada saatnya mengalami dekadensi begitu. Jadi ketika ternyata perkembangan zaman itu sifatnya hanyalah naik turun seperti itu, maka sebenarnya yang harus lebih manusia utamakan untuk diraih dalam hidupnya yang hanya sekali ini, katakanlah begitu, itu apa begitu? Apakah kesuksesan, apakah kebahagiaan, atau misalkan kesucian, kebenaran, keadilan, atau adakah sesuatu yang lain yang lebih hakiki? Sehingga ajaran Georgias itu ingin menggugurkan, katakanlah kita ganti bukan kebenaran tapi kesuksesan misalkan. Jadi tidak ada yang namanya kesuksesan, kalaupun ada kesuksesan itu tidak dapat diraih, kalaupun kesuksesan dapat diraih itu tidak dapat diajarkan misalkan begitu. Atau misalkan kebahagiaan itu tidak ada, kalaupun ada tidak dapat diraih, kalaupun dapat diraih tidak dapat diajarkan. Ini untuk mendekonstruksi istilahnya orang-orang yang suka berjualan suatu ajaran gitu ya. Inilah jalan kebenaran, inilah jalan kebahagiaan, inilah jalan kesuksesan. Apakah benar yang namanya kebenaran, kesuksesan, kebahagiaan itu bisa diajarkan melalui transfer keilmuan, ataukah ia adalah sesuatu yang harus dicari sendiri jalannya oleh masing-masing individu, harus dialami sendiri, setiap orang harus membuat petanya sendiri untuk mencapai kehakikian tersebut begitu. Jadi jangan sampai apa yang namanya cita-cita yang seolah mulia itu kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan individu atau kelompok tertentu. Ya mungkin mudahnya seperti janji-janji partai lah ya. Satu partai menjanjikan akan mencapaikan rakyat kepada kesejahteraan misalkan, atau kepada keadilan hukum gitu kan. Dengan cita-cita mulia ini orang kemudian digiring untuk memilih partainya kan gitu. Nanti setelah terpilih apakah benar janji itu tercapai atau tidak orang sudah lupa gitu. Mungkin itu dulu pengantar dari saya. Saya tunggu ini komentarnya atau pandangannya dari yang lain. Silakan bisa open mic atau di kolom chat juga boleh. Ada Mas Petualang, Mas Ferdi, Mas Ilham, Mas Fiklan, kemudian ada Deskrian, Al Alidin, Kunto, Muhammad David dari Jambi, Mas Rifai, Don Mata, sama Rio Totango. Silakan yang ingin berkomentar. Kita interaktif biar lebih interaktif.
Kayaknya kalau nggak ada yang mulai harus ada yang mulai nanya atau ini dulu nih, ngasih pandangan biar yang lain ikutan. Adakah? Jangan-jangan ketiduran semua nih. Mungkin kemalaman ya? Kemalaman kayaknya. Oh, Iya. Georgias itu bukan yang itu ya, penganut apa? Nihilisme ya. Ya, nihilisme. Ya, saya baru gabung ini. Belum dengerin yang utuh dari awal sampai akhir. Nggak apa-apa, langsung jamin aja. Konsep nihilisme itu kan mirip dengan konsep-konsep Sufisme ya, atau perpaduan antara Chinese, menganggap bahwa kebenaran itu ya adalah ketiadaan atau realitas itu adalah ketiadaan. Begitu ya, kurang lebih ya. Ya, kurang lebih begitu. Yang namanya hidup ini kekosongan, emptiness, nothingness. Pada dasarnya menurut saya sih, yang namanya nothingness, ketiadaan itu kan konsep yang menganggap kehidupan itu memiliki asal muasal atau berawal dari sesuatu. Artinya sifatnya hipotesis ya, kan menganggap sesuatu yang memiliki asal kemudian asalnya dianggap tiada. Artinya bebannya yang terjadi saat ini juga adalah ketiadaan. Apanya bebannya? Ya kan, apa ya, kalau sesuatu itu memiliki awal ketiadaan, maka resultantingnya kan pada kenyataan saat ini juga dianggap ketiadaan. Itu maksud saya, Om Andri ya. Proses perjalanannya juga ketiadaan gitu ya? Iya, karena dari awal kan berasalnya dari ketiadaan. Jadi yang dianggap realitas, kebenaran juga pasti harus ketiadaan juga, karena di awal prosesnya adalah ketiadaan. Ya. Menurut saya sih begitu menyikapi yang kalau memang ketiadaan itu yang dianggap oleh Georgias itu memang Georgias ya, itu memang dianggap betul. Berarti kan kalau realitas itu adalah ketiadaan, maka awal dan akhir seharusnya tidak pernah ada. Karena sesuatu yang berawal dari ketiadaan ya mana mungkin menghasilkan ada. Ya. Harusnya nggak ada awal juga ya, nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya, nggak ada tengahnya juga ya? Ya mungkin begitu. Karena kan seharusnya permulaan, pertengahan, dan akhiran itu juga sama kan. Jadi bebannya kalau di awal itu berawal dari ketiadaan ya, maka otomatis di kondisi saat ini, di titik saat ini juga merupakan ketiadaan itu sendiri. Kalau kita menyepakati Georgias itu sebagai sebuah pemikiran yang benar. Ya. Kalau dalam konsekuensi fisika mungkin juga masuk akal ya, karena kan ketika atom terkecil dibedah menghasilkan ledakan. Ledakan itu kan ketiadaan. Cuman kalau dikritisi menurut saya, apa iya realitas itu ketiadaan? Kan ada dua ya tokoh sofis itu ya, yang satu Georgias, satunya lagi siapa itu? Pitagoras ya? Siapa? Lupa lagi saya namanya tuh. Iya, Pitagoras apa? Bukan Saya. Pitagoras. Ada lupa ya. Ya itu maksudnya tokoh dua orang itu menganggap yang satu kebenaran itu ada di manusia kan begitu. Yang satu lagi ketiadaan yang disampaikan oleh Georgias itu. Ya, Pirho apa ya? Pirho. Ya mungkin itulah, saya juga lupa ya. Maklum, bekas mahasiswa sih. Mahasiswa. Ada alumni ya.
Ya, alamnya udah alam alam cari uang, jadi buku-buku kayak gitu udah jarang dibuka. Dalam praktis. Ya, ya. Jadi ketiadaan itu bisa terjadi rata-rata kan yang menganut sekarang itu adalah orang-orang yang bergelut dalam dunia spirit. Orang-orang spiritual rata-rata kan yang dipegang itu ketiadaan. Jadi di Hinduism ada, di Buddhis ada, Ya. di kejawen apalagi gitu kan. Suwung. Di ya suwung gitu kan. Jadi konsepnya kan mirip itu. Makanya mungkin adaptif juga ya kata-kata sofis dengan sufi itu mungkin adaptif, Tipis mungkin ya, sesuatu deket ya. yang iya karena ada kemiripan istilah sih. Kalau kita lihat ajaran-ajaran sufi kan rata-rata begitu. Sufi-sufi campuran kayak kejawen gitu kan. Saya pernah ketemu dengan orang kejawen ya konsepnya begitu tentang ketiadaan suwung gitu. Ya. Jadi kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang bersifat ketiadaan, sesuatu yang identitasnya itu ada tapi maya itu. Ilusi ya. Ilusi. Yang menarik itu gini, Mas Don. Ketika masuk ke filsafat Islam itu dipelajari. Ya mungkin nyambung sama sufisme itu ya. Ketika tasawuf masuk ke filsafat atau filsafat mencoba memahami tasawuf, sufi gitu. Itu kebenaran tertinggi itu adalah sebenarnya ada tanpa esensi kan gitu. Artinya tanpa batasan, tak terbatas gitu. Jadi sebenarnya ketiadaan di situ ada bukan ketiadaan murni, tapi ketiadaan batasan-batasan. Gitu. Ada apa namanya? Ada beda antara sufisme dengan Georgias tadi ya. Kalau sufisme itu kan kalau kita lihat tokoh-tokoh sufisme dari Timur Tengah ya, memang beda. Kalau di Jawa itu mau dikatakan sufi juga susah karena lebih dekatnya ke kejawen, ajaran kapitayan. Kalau di sufisme ala Arabian kan bukan, itu mirip dengan Taoisme. Jadi konsep awalnya itu bukan kekosongan yang benar-benar kosong, tapi sesuatu yang tidak tercerap oleh panca indera. Artinya sesuatu yang ada, tapi adanya itu tidak terpersepsikan itu. Ya walaupun secara logika sesuatu yang tidak terpersepsikan kan bisa kita kategorikan tidak ada. Kan begitu. Ada bagi kita itu kan yang sesuatu yang sifatnya apa ya, kita alami itu, kita pikirkan itu. Kalau sesuatu yang tidak ada, mana mungkin kita bisa pikirkan, kan nggak bisa. Kayak gitu. Jadi sufisme di Arabian itu kan ada namanya alam tertinggi ahad gitu. Terus seterusnya turun gitu. Kalau di Ibnu Arabi kan begitu gitu. Kalau nothingness itu kan ketiadaan, bukan sesuatu yang tak tersamai gitu. Tapi bukan sesuatu yang tidak terumpamakan, tapi sesuatu yang benar-benar tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, bagaimana caranya bisa mengada itu. Mungkin begitu ya konsep-konsep sufi yang kalau mau kita coba padukan dengan sofis itu mungkin bedanya di situ. Sofis itu menganggap realitas itu kan tidak ada, ketiadaan. Sementara kalau sufi-sufi Timur Tengah bukan tidak ada, tapi sesuatu yang tak terumpama. Ya walaupun kembali lagi, menurut saya sesuatu yang tak terumpama, tak bisa dicapai oleh panca indera, tak terpersepsikan, ya sama seperti tidak ada. Kita tidak bisa mengingat sesuatu yang tidak ada. Ya. Gimana menurut Bang Andri? Realitas itu apa, Bang? Gimana Bung Galaksi? Galaksi A3 ini. Ya, maksud dari realitas di sini apa, Bang? Apakah semua realitas itu sesuatu yang tidak bisa dilihat itu juga realitas atau bukan? Misal alam metafisika misalnya. Iya, yang dimaksud realitas di sini adalah kenyataan yang sejati, mungkin maksud Georgias itu ya. Jadi yang kita lihat ini hanya fenomena-fenomena gitu. Yang berubah, Ya. muncul, hilang gitu. Tidak hakiki. Nah, apakah tadi realitas yang sejati itu yang dimaksud sebagai ketiadaan atau bukan dalam hal ini?
Nah, itu yang sedang kita telusuri nih. Oh Kan ya, ini kalau karena saya misal ya, kebetulan baru gabung nih. oke. Ya baru gabung kan. Iya, siap. Jadi kan kita lihat Iya, fenomena nih, fenomena manusia lahir, tumbuh, berkembang, dewasa, meninggal gitu kan, mati. Jadi ada kemunculan, ada keberlangsungan, terus ada kehancuran, punah gitu kan. Artinya berganti, berubah gitu. Nah, Ya. yang disebut kenyataan sejati itu sesuatu yang tidak berubah, yang tidak ada kemunculan, kejadian, dan tidak ada kemusnahan gitu. Jadi sesuatu yang ajek, itu yang sejati, kan kita bilang sejati hakiki itu begitu. Nah, yang seperti itu tuh ada atau tidak ada. Kemudian kalau Gorgias bilang yang kayak gitu tuh nggak ada. Kalaupun ada ya nggak bisa diketahui. Jadi kalau pernyataan pertama itu secara ontologis, kalau yang kedua secara epistemologis. Yang ketiga tidak dapat disampaikan. Jadi tidak dapat dikomunikasikan. Jadi orang-orang pun yang sudah mencapai kesejatian itu tidak akan bisa mentransfer pengalamannya kepada orang lain. Gitu. Nah, sekarang kita kembali ke relevansinya adalah di zaman modern ini kan muncul kalau di filsafat barat itu eksistensialisme ya, yang memandang dunia ini absurd, tidak memiliki makna, maka kitalah yang harus menciptakan makna gitu. Supaya hidup yang acak-acakan, amburadul ini nggak jelas ujung pangkalnya ini jadi bermakna gitu kan. Itu untuk mengantisipasi melihat banyaknya kemajuan peradaban di bidang teknologi, tapi secara personal orang-orang kehilangan makna, teralienasi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa manusia itu merumuskan jalan untuk lepas dari semua penderitaan fisik maupun batin, kehilangan, kehampaan gitu. Apakah itu ada yang disebut dengan kebahagiaan hakiki, baik sebelum maupun setelah mati gitu kan. Ini yang digugat oleh Georgias, bahwa yang kayak gitu tuh nggak ada, kebenaran itu nggak ada, kalaupun ada nggak bisa diketahui, kalaupun diketahui nggak bisa disampaikan. Jadi menutup jalan itu, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya kok bisa-bisanya Georgias mendakwahkan itu gitu. Maksudnya kalau itu yang dikatakan Georgia sendiri itu benar atau tidak, kan biasanya dipatahkannya gitu ya. Yang Georgia katakan itu benar atau tidak. Kalau itu benar, maka harusnya tidak bisa disampaikan oleh Georgias dan Georgias tidak mengetahuinya kan gitu. Cara paling mudah yang biasa digunakan untuk mematahkan relativisme kebenaran. Meskipun itu semacam cara apa ya, yang saya bilang itu apa ya namanya, menghadapkan pada dilema gitu, pada dilema. Oh, berarti Zoom kali ini tuh kita mau mengkritisi Georgias gitu maksudnya ya, Bang Andri ya? Sebenarnya tidak juga mengkritisi Georgias juga, tapi kita mencoba Mengungkap. menghayati sofisme ini kok bisa ada, kemudian pastilah tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar gitu, Mas Don. Jadi nggak bisa semuanya kita buang, nggak bisa semuanya kita terima, kita saring apa sih yang bisa kita ambil dari ajaran sofisme ini gitu, Mas, maksudnya. Iya. Konsepnya Georgias kan tentang nothingness itu, terus tadi ada penjelasan nothingness secara ontologi, secara epistemologi. Ya, kalau kita menganggap atau mencari kebenaran dari apa yang dikatakan oleh Georgias, maka kita juga tidak boleh melupakan bahwa dalam aliran sofis ini kan ada namanya Protagoras itu, yang juga sisi lain dari nothingness itu. Ketika Georgias menganggap bahwa realitas adalah nothingness, tokoh sofis lainnya Protagoras menganggap bahwa kebenaran itu adalah personal, itu artinya sesuatu yang sifatnya dialami secara personal. Kan begitu ya. Jadi
pandangannya kalau kita melihat sofis itu ala Gorgias, maka kita juga harus punya pembanding. Di situ kita bisa gunakan misalnya Protagoras, dia menganggap bahwa kebenaran itu adalah sifatnya personal. Seperti yang senada, seperti yang disampaikan oleh Bang Andri tadi, bahwa bagaimana bisa caranya Gorgias mengatakan sesuatu itu benar, sementara itu sifatnya pengalaman pribadi itu kan. Ya mungkin Gorgias itu membuat klaim bahwa realitas itu tidak ada karena dia menggunakan analisa dia terhadap bagaimana realitas itu ada dan mengada itu. Semisal dia kolaborasikan pikirannya dia dengan realitas alam, fenomena alam, bahwa apa yang kita tangkap, yang kita lihat itu semuanya dipengaruhi oleh unsur cahaya, nyampainya ke retina mata kita, kemudian kita mempersepsikannya seperti apa. Hanya mungkin dengan ukuran-ukuran seperti itu, maka muncullah bahwa realitas itu sebetulnya tidak ada. Tidak ada di situ bukan peniadaan secara mutlak, tapi realitasnya itu secara faktual itu merupakan efek dari realitas yang sudah berlalu. Mungkin begitu. Kalau dianggapnya itu sebuah fenomena, karena yang namanya fenomena kan sesuatu yang ada. Mirip kalau kita ngelihat halusinasi fata morgana air di aspal itu. Adanya ya tidak adanya tapi ada itu. Ya, jadi sebenarnya yang dia maksud bukan benar-benar tidak ada itu kenyataan, tapi yang ada itu hanyalah fenomena, gitu ya. Iya. Yang terkait dengan persepsi manusia, gitu kan. Gitu, Bung Galaksi, ada tanggapan? Sementara kan kita mau menilai realitas ya, pertanyaan tentang realitas itu pertanyaan kuno, artinya dari zaman dahulu sampai sekarang belum pernah selesai itu. Apa itu realitas, apa itu kebenaran, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang masih klasik tapi tetap selalu baru untuk kita pikirkan. Karena kita hidup, kalau secara dogma turun-temurun, bahwa kita hidup di alam semesta itu. Kita melihat bintang, kita melihat matahari, kita melihat jarak itu kan sesuatu yang ada di sekitar kita setiap waktu. Sementara Gorgias ingin menawarkan seakan-akan bahwa realitas adalah nothingness, ketiadaan. Ya, kalau kita lihat secara teori-teori tentang penciptaan, teori-teori tentang kebenaran, ya mungkin masuk akal itu teorinya Gorgias. Kita bisa lihat yang terbaru mungkin tentang holographic universe gitu kan, atau teori-teori spiritual ala kitabnya Tao Te Ching itu kan menganggap bahwa realitas puncak itu adalah ketiadaan. Dalam arti ketiadaan itu adalah sesuatu yang dialami oleh orang yang menjalankan. Ya mungkin ketika Lao Tzu bermeditasi, dia menerima bahwa di puncak perjalanan dia ada ketiadaan, yang kemudian saling adopsi ya. Hidup manusia kan saling adopsi. Makanya muncul yang namanya paham ketiadaan, paham yang menganggap bahwa kebenaran ada di personal. Ya, mungkin kan karena sifatnya adalah pengalaman. Saya pernah baca buku, kalau nggak keliru, itu tentang teori pembentukan objek. Di mana di situ objek itu merupakan partikel cahaya yang membentuk suatu materi. Di mana cahaya sendiri itu kan tidak memiliki bayangan pada dasarnya, tapi karena ada intensitas yang tercangkap oleh panca indera kita, maka kemudian ada muncul bayangan, dan bayangan itu yang kemudian muncul objek. Mungkin itu salah satunya. Jadi ada kesamaan frekuensi dengan penemuan-penemuan sains terbaru, kemudian dengan ajaran-ajaran kuno gitu ya. Kalau secara pengalaman mistik kuno kan begitu. Apakah pernah mengalami? Secara apa, Mas Andri? Secara pengalaman. Mungkin yang setuju dengan konsep nothingness itu, ketiadaan, yang setuju dengan konsep bahwa kebenaran itu ada di personal, itu mungkin orang-orang yang memang penggiat spiritual mungkin ya. Artinya ya kemungkinannya ke sana, karena saya beberapa kali bertemu dengan orang-orang. Kebetulan saya kan orang Jawa, saya Jawa Timur itu.
Di sini yang namanya komunitas kejawen itu, Sabta Dharma, Kapitayan itu banyak sekali. Jadi mereka menganggap bahwa kebenaran atau wujud paling puncak dari segala sesuatu itu adalah suwung gitu, atau ketiadaan itu. Walaupun sebetulnya pertanyaan itu masih ungkapan itu masih bisa kita pertanyakan itu. Semisal pertanyaan pertama, kamu bisa membenarkan itu suwung sementara kamu ada itu. Ya, itu kan artinya kajian-kajian pikiran kita kepada ungkapan-ungkapan tentang ketiadaan itu masih ada, masih tetap bergulat di situ. Semisal saya masuk ke dalam ruang kosong itu, terus saya bilang ruang itu kosong. Sementara kehadiran saya di dalam ruangan itu sudah membatalkan keberadaan kosong itu. Kan begitu ya. Misalnya saya masuk ke dalam ruang kelas itu, saya mau ngajar mahasiswa itu. Terus di dalam kelas itu tidak ada orang, tidak ada makhluknya itu. Ya, mungkin makhluk itu manusia gitu, tidak ada manusia. Saya mungkin mengatakan ruang kelas itu kosong. Sementara secara kebenarannya ruang kelas itu tidak kosong, tapi ada saya di dalam ruang kelas, maka batallah kekosongan itu, batallah ketiadaan. Nah, nothingness kalau itu dianggap ada benar karena pengalaman, maka seharusnya bukan nothingness lagi, tapi yang ada adalah tentang dirinya sendiri. Kan seharusnya begitu. Kalau memang mau kita menggunakan kalimat sofis itu tentang sebuah kebenaran yang berupa ketiadaan dan kebenaran yang sifatnya adalah individualisme itu. Artinya ketika sudah dialami dan dipersepsi sudah batal itu ketiadaannya ya. Ya, seharusnya menurut saya begitu. Kalau kita mencoba untuk menjadi pelaku ya terhadap apa yang disampaikan oleh Georgias itu. Tapi sebenarnya dari ajaran itu apa yang hendak dicapai sih, maksudnya apa efeknya gitu dengan memiliki ajaran seperti itu, lantas efek ke kehidupannya apa sebetulnya ya? Yang jadi pragmatisnya gitu, secara pragmatis yang membedakan si A berhaluan nothingness, si B berhaluan somethingness gitu. Terus yang membedakan apa sebenarnya nggak terlalu efek ya? Yang jelas kalau nothingness itu dianggap sebuah kebenaran dan itu diyakini, pasti akan mengubah sudut pandang seseorang gitu. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa rata-rata orang yang memegang konsep nothingness itu rata-rata pegiat spiritual. Kalau di Jawa ada, di agama lain juga ada penggiat-penggiat spiritual itu. Bahkan sekarang sudah mulai marak. Kita lihat meditasi pengosongan diri itu. Meditasi mengheningkan diri itu. Kalau di India misalnya vipassana itu kan. Itu mengubah sudut pandang seorang yang pada awalnya mungkin tergila-gila untuk kesuksesan dunia, yang pada akhirnya setelah menjalani dunia nothingness ya dia menganggap dunia itu sebuah kepalsuan itu yang tidak layak untuk diperjuangkan karena ujung-ujungnya yang namanya tiada kan dia tidak ada. Ya, semisal begini, saya mendoktrin seseorang, saya mengatakan dunia itu tidak ada. Itu artinya apapun yang kamu lakukan ya ujung-ujungnya tidak ada. Hanya kan apa ya, doktrin saya itu akan membentuk tindakan bahwa orang itu ya percuma dia ngapa-ngapain gitu kan. Nggak mau dia berbuat si A, berbuat si B, konsekuensinya nggak ada karena saya tidak ada. Kan begitu. Jadi efek-efek itu pasti ada. Kalau orang menggunakan materialisme sebagai kebenaran, itu artinya kebenaran itu bukan materi tetap, tapi sesuatu yang sifatnya berubah misalnya, yang selalu berubah dan berubah gitu. Dan DNA itu selalu bermutasi untuk mencapai kesempurnaan. Maka dia akan merubah sudut pandangnya untuk menjadi yang terbaik. Jadi ada gen spesies itu. Jadi pasti ada lah, efeknya pasti ada. Kayak di sini lah saya bicara realita di lingkungan saya itu. Orang yang penggiat meditasi saya lihat tampilannya ya begitu sudah, ya, rambutnya gondrong, berpakaian kuno gitu kan, ala Jawa kuno gitu, atau ala suku-suku yang sudah hampir punah itu. Jadi dia berperilaku seperti itu, menyepi gitu kan, makan vegetarian dia gitu. Jadi efek-efek dari prinsip pikirannya pasti berpengaruh terhadap apa yang akan dia lakukan itu. Iya, ngefek ya. Jadi apa yang dikejar, apa yang prioritas buat dia berubah ya.
Iya, menurut saya begitu. Karena kan semuanya diawali dari cara kita berpikir sih. Apapun yang akan kita hadapi di masa depan ya tergantung apa yang kita pikirkan saat ini. Betul. Baik, gimana yang lain, Mas Galaksi? Sudah dapat input agak panjang nih. Gimana tuh realitas? Ketiduran kayaknya. Ya kemalaman ini. Kemalaman mulai. Udah Iya, buka mikrofon. kemalaman. Tutup lagi. Biasanya kan jam 8 itu. Lain Iya kali. Bang, lanjutkan. Lanjutkan. Lanjutkan kemana? Kita udah mau tidur ini. Oke lah, nanti kita sambung ya. Sofisme 2 ya. Aku coba ini renungkan lagi. Nanti mungkin bisa mengarah kemana yang lebih topik spesifik lagi. Mas Don, makasih Mas Don. Udah gabung. Siap, Bang Andri, siap. Yuk, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.